Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat dan tanpa suatu aral apapun. Nah, di sini tak lupa saya juga mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan ya, supaya kita semua dapat terhindar dari virus COVID-19. Nah, hal apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat terhindar dari virus COVID-19? Yaitu adalah menerapkan pola hidup bersih dan mematuhi protokol kesehatan atau prokes, yaitu 3M. Nah, apa itu 3M? Nah, 3M yang pertama itu adalah memakai masker. Yang kedua, ini adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan kembali belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia. Jika pada minggu lalu kita sudah banyak belajar mengenai berbagai macam pemberontakan atau pergolakan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1965, maka pada hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1965. Nah, secara garis besar, kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1965 itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pada masa awal kemerdekaan, yang kedua itu adalah pada masa demokrasi liberal, dan yang ketiga itu adalah pada masa demokrasi terpimpin. Nah, dalam video ini nanti akan dijelaskan mengenai kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa yaitu awal kemerdekaan. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menganalisis perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, marilah kita simak materi berikut ini. Di kelas 11, kita sudah banyak belajar mengenai peristiwa penting sekitar proklamasi. Di antaranya adalah kita dapat mengetahui bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian setelah proklamasi kemerdekaan itu melalui sidang WPKI, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, pada masa itu negara ini belum mampu untuk mengatur pemerintahan secara maksimal dan sempurna. Nah, mengapa bisa dikatakan demikian? Karena pada waktu itu negara ini banyak mengalami hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, tantangan itu datang dari dalam negeri dan ada juga yang datang dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri ini contohnya adalah banyak terjadi pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya yaitu misalkan adalah adanya pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Kemudian kalau yang dari luar negeri ini contohnya adalah datangnya pasukan sekutu yang ingin mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia. Dan ada juga yaitu kembalinya Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Nah, beberapa tantangan itulah yang menghambat dari jalannya pemerintahan di Indonesia pada waktu itu. Kemudian jika kita berbicara mengenai pemerintahan, maka nanti akan berkaitan dengan yang namanya kabinet. Nah, dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 atau lebih dikatakan sebagai periode atau masa awal kemerdekaan itu, maka bangsa Indonesia pada saat itu telah berganti kabinet sebanyak 9 kali. Kabinet pertama dari bangsa Indonesia itu dinamakan dengan kabinet presidensil. Nah, apa itu yang dimaksud dengan presidensil itu? Nah, jadi sistem pemerintahan presidensil itu adalah sistem pemerintahan di mana presiden ini selain menjabat sebagai kepala negara, ini juga menjabat sebagai kepala pemerintahan.
Nah, artinya di sini bahwasanya yaitu tugas presiden itu adalah merangkap ya. Selain jadi kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan. Nah, kemudian pada waktu itu dipilihlah Insinyur Soekarno ini sebagai ketua dari kabinet presidensil dengan masa jabatan yaitu mulai dari 4 September sampai dengan 14 November tahun 1945. Nah, dalam menjalankan tugas sehari-hari, maka pada waktu itu Presiden ini dibantu oleh sebuah lembaga yang dinamakan dengan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, KNIP ini nantilah yang akan menjadi cikal bakal adanya yaitu sebuah lembaga negara yang bernama DPR. Kemudian pada awal kemerdekaan itu ternyata masih tanpa adanya sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden. Nah, untuk menghindari yang namanya absolutisme yang mungkin saja bisa terjadi, maka pada saat itu pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat yang diantaranya adalah maklumat dari Wakil Presiden nomor 10 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober tahun 1945 yang menyatakan bahwa lembaga KNIP itu berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua itu adalah maklumat pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 3 November tahun 1945 mengenai pembentukan partai politik. Sementara itu yang ketiga ini adalah maklumat pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 14 November tahun 1945 yang isinya adalah perubahan sistem pemerintahan yang awalnya adalah sistem pemerintahan berbentuk presidensil ini menjadi sistem pemerintahan berbentuk parlementer. Nah, kemudian karena adanya perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer ini, maka secara resmi kabinet presidensil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ini juga resmi berakhir, tepatnya yaitu pada tanggal 14 November tahun 1945, sehingga pada waktu itu bentuk pemerintahan Indonesia yang awalnya presidensil ini beralih menjadi bentuk pemerintahan yaitu parlementer. Nah, apa itu bentuk pemerintahan parlementer itu? Jadi bentuk pemerintahan parlementer ini adalah suatu sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan itu dijalankan oleh Perdana Menteri, sementara presiden ini adalah menjabat sebagai kepala negara. Perbedaannya apa? Yaitu kalau dalam presidensi tadi presiden ini merangkap menjadi kepala pemerintahan sekaligus menjadi kepala negara. Nah, kemudian kabinet selanjutnya setelah kabinet presidensil ini berakhir, maka kabinet itu digantikan oleh Sultan Syahrir. Jadi Sultan Syahrir ini diangkat menjadi Perdana Menteri sekaligus menjabat sebagai ketua dari kabinet. Nah, Sultan Syahrir ini nanti akan menjabat sebagai kabinet itu sebanyak 3 kali. Maka dari itu nanti ada yang namanya kabinet Sultan Syahrir pertama, kabinet Sultan Syahrir kedua, dan ada juga kabinet Sultan Syahrir yang ketiga. Nah, pada kabinet Sultan Syahrir yang pertama ini terdapat berbagai macam program dari kabinet yang telah dijalankan oleh Sultan Syahrir ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, itulah program dari kabinet Sultan Syahrir yang pertama. Nah, kemudian pada akhir tahun 1945 ternyata banyak sekali hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama dari luar negeri, di mana pada waktu itu ternyata keamanan atau kondisi di Jakarta itu kian memburuk. Hal ini ditandai dengan pendaratan dari pasukan Belanda di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 30 Desember tahun 1945. Nah, karena pada waktu itu kondisi keamanan Jakarta yang kian memburuk, maka Presiden dan Wakil Presiden ini berinisiatif untuk memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, namun meskipun pemerintahan itu dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sultan Syahrir pada waktu itu tetap di Jakarta dengan maksud yaitu untuk mempermudah hubungan internasional guna memperlancar perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian guna untuk menyelesaikan permasalahan dengan Belanda, maka pada waktu itu Perdana Menteri Sultan Syahrir ini berinisiatif untuk mengadakan perundingan dengan Belanda.
Namun ternyata pada waktu itu perundingan dengan Belanda ini tidak mendapatkan respon atau dukungan dari semua golongan. Akibatnya apa? Pada waktu itu Sultan Syahrir ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden Republik Indonesia. Nah, dengan demikian maka kabinet Sultan Syahrir yang pertama ini dinyatakan resmi berakhir. Dalam pemilihan kabinet selanjutnya, yaitu kabinet ketiga dalam kabinet Republik Indonesia itu, ternyata Insinyur Soekarno itu kembali memilih Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri sekaligus sebagai ketua dari kabinet Republik Indonesia, sehingga kabinet itu dinamakan dengan Kabinet Sultan Syahrir yang kedua, yang nanti Kabinet Sultan Syahrir yang kedua itu akan berakhir pada tanggal 2 Oktober tahun 1946. Kemudian setelah Kabinet Sultan Syahrir yang kedua itu berakhir, maka Kabinet keempat dari Republik Indonesia ini ternyata masih Sultan Syahrir yang melanjutkan. Nah, artinya apa? Sultan Syahrir ini kembali menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus sebagai ketua dari Kabinet Republik Indonesia, sehingga dinamakan yaitu Kabinet Sultan Syahrir yang ketiga dengan masa jabatan yaitu mulai dari tanggal 2 Oktober tahun 1946 sampai dengan tanggal 3 Juli tahun 1947. Nah, pada masa Kabinet Sultan Syahrir yang ketiga ini, Presiden pada saat itu mengeluarkan maklumat Presiden nomor 6 garis miring tahun 1947 yang isinya menetapkan bahwasanya kekuasaan sepenuhnya itu berada di tangan Presiden. Melalui maklumat itu, akhirnya Kabinet Sultan Syahrir yang ketiga ini masuk masa demisioner atau masa akhir. Nah, berikutnya karena Kabinet dari Sultan Syahrir yang ketiga ini sudah masuk masa demisioner, maka pada tanggal 3 Juli tahun 1947 itu dilakukan kembali pemilihan dari Kabinet baru. Nah, pada waktu itu ditunjuklah Amir Syarifuddin ini sebagai Perdana Menteri sekaligus sebagai ketua dari Kabinet Republik Indonesia yang kelima. Nah, Amir Syarifuddin ini menjabat sebagai Perdana Menteri dan ketua dari kabinet itu sebanyak 2 kali. Jadi nanti ada Kabinet Amir Syarifuddin yang pertama, nanti ada Kabinet Amir Syarifuddin yang kedua yang dikenal dengan nama Kabinet Republik Indonesia yang ke-6. Nah, pada Kabinet Amir Syarifuddin yang pertama ini, program dari kabinet itu tidak pernah diumumkan. Karena apa? Program dari kabinet itu tetap melanjutkan dari program-program yang ada sebelumnya. Nah, sedangkan pada Kabinet Amir Syarifuddin yang kedua, ini nanti banyak sekali permasalahan yang harus dihadapi oleh kabinet atau pemerintahan dari Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Nah, dan disinilah nanti Amir Syarifuddin itu juga dilengsarkan dari kursi jabatan atau kursi pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Nah, Amir Syarifuddin ini dilengsarkan dari jabatannya itu karena adanya mosi tidak percaya dari parlemen akibat adanya perjanjian Renville, dan juga pada waktu itu ada mundurnya 5 menteri dari Partai Masyumi. Nah, dengan lengsernya kabinet Amir Syarifuddin ini, maka kabinet berikutnya atau kabinet ke-7 itu digantikan oleh Muhammad Hatta. Nah, ternyata kabinet Muhammad Hatta ini juga sama, juga mengalami berbagai permasalahan yang cukup rumit pada waktu itu, yaitu kondisi dan situasi negara yang di bawah bayang-bayang ancaman peperangan dan konflik dalam negeri. Nah, apalagi pada waktu itu ketika Yogyakarta ini diserbu oleh pasukan Belanda dan banyak pemimpin pemerintahan yang ditangkap, maka dengan terpaksa pemerintahan itu dibentuk secara darurat. Nah, pada waktu itulah terjadi pemerintahan yang ganda. Jadi ada pemerintahan dari Hatta, ada pemerintahan yang dibentuk secara darurat. Nah, pemerintahan darurat itu dibentuk di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, atau dikenal dengan nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI. Pada waktu itu pemerintahan itu secara langsung adalah melalui instruksi Presiden kepada seorang tokoh yang bernama Safruddin Prawiranegara, di mana nanti kabinet PDRI itu diketuai oleh Safruddin Prawiranegara.
Jadi pembentukan kabinet itu adalah sesaat sebelum tentara Belanda itu berhasil menguasai Yogyakarta. Jadi meskipun pada waktu itu para pemimpin negara ini sudah banyak yang tertangkap, namun semangat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan itu tetap berkobar ya. Jadi hal ini bisa dibuktikan dengan adanya inisiatif dari Presiden Soekarno untuk membentuk suatu pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwasanya pemerintahan darurat Republik Indonesia ini hanya bersifat sementara. Artinya nanti kalau situasi itu sudah kondusif, maka akan diadakan pemilihan ulang untuk melanjutkan dari kabinet sebelumnya. Kemudian setelah situasi yang kian membaik itu, maka kabinet PDRI ini resmi dibubarkan ya. Jadi tepatnya yaitu pada tanggal 13 Juli tahun 1949. Dan kemudian digantikan oleh Kabinet Muhammad Hatta yang dikenal dengan nama Kabinet Republik Indonesia yang ke-8. Kabinet dari Muhammad Hatta ini berakhir pada tanggal 20 Desember tahun 1949 dan digantikan oleh Kabinet Republik Indonesia yang ke-9 dengan ketuanya pada waktu itu adalah Mr. Susanto Tirto Projo. Nah, kabinet yang ke-9 ini merupakan kabinet transisi. Artinya kabinet transisi ini adalah kabinet peralihan dari bentuk negara Republik Indonesia atau NKRI menjadi bentuk yaitu Republik Indonesia Serikat. Nah, kabinet transisi ini dibentuk dan mulai bekerja itu ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta beserta para menteri-menterinya ini dilantik dan diangkat menjadi Kabinet Republik Indonesia Serikat dengan masa jabatan yaitu mulai tanggal 20 Desember tahun 1949 sampai dengan 6 September tahun 1950. Nah, kabinet ini merupakan satu-satunya kabinet yang dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai dinamika politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Adapun jika dirasa pada materi ini kurang paham, kalian dapat menanyakan melalui WhatsApp atau melalui media lain seperti Google Classroom. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, saya kembali mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.